Sekarang kita akan masuk ke beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah Azza wa Jalla dari langit sana menurunkan kitab, menurunkan syariat, hukum, bukan menurunkan kitab ya, menurunkan syariat dari langit yang akhirnya tertuliskan dalam kitab melalui tangan para rasul dan nabi. Jadi memang dari langit turun dalam bentuk wahyu. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW seringkali menerima wahyu. Kalau Al-Quran itu baik itu diucapkan langsung oleh Jibril alaihissalam dalam poster asli sebagai malaikat, atau datang malaikat Jibril dalam poster manusia lalu mengucapkan kalimat dan Nabi SAW memahami kalimatnya kalau itu wahyu, atau beliau lihat dalam mimpinya, atau beliau mendengarkan suara lonceng yang sangat keras sehingga membuat beliau keringatan. Dan ini semua disebutkan di dalam hadis Bukhari tentang masalah prosesi penerimaan wahyu itu. Dan di zaman Nabi SAW tidak ada penulisan kitab, tidak ada Al-Quran dalam bentuk kitab. Yang ada adalah wahyu tersebut ada ditulis di kulit-kulit unta, kambing, di pelapa-pelapa kurma, di pecahan-pecahan batu tanah yang dibuat jadi patung. Jadi di tulang-tulang unta, seperti itu wahyu awalnya. Lalu kemudian terjadilah pengumpulan kitab itu Al-Quran di zaman Abu Bakar, lalu kemudian terjadilah penulisan dalam bentuk seperti kitab sekarang di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Dan ini banyak orang yang pengetahuannya sangat rendah, tidak faham tentang ilmu syar'i, tidak faham tentang bagaimana kedudukan para sahabat, mengatakan Utsman telah melakukan perbuatan bid'ah dengan menulis atau menyatukan di sebuah kitab. Padahal memang kalimat dalam hadis Nabi SAW, rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Ulama memaknakan kalimat kitab-kitab Allah adalah memang semua nabi setelah mereka diutus dan mereka meninggal dunia, umumnya para sahabatnya mengumpulkan dalam bentuk kitab, tapi susunannya disusun oleh para nabi. Seperti contoh Al-Quran misalnya, ayat-ayat yang turun seperti Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq turun di awal Islam di Mekah. Ayat yang pertama turun dalam Al-Quran, tapi diletakkan di juz 30. Kenapa bukan dia di awal? Karena Nabi SAW mengikuti instruksi dari Allah SWT. Kadang-kadang ada ayat yang turun di fase Madinah, tapi diletakkan di tengah-tengah surah Al-Imran misalnya, di tengah-tengah surah Al-Ma'idah, gitu kan? Karena Nabi SAW menyuruh seperti itu sampai lengkap satu surah, Jadi Utsman bin Affan bukan melakukan perbuatan yang baru, hanya semua wahyu itu diletakkan di kertas atau waktu itu di kulit ya, ditulis dari kulit, di atas kulit kemudian disatukan dan disusunlah seperti yang Nabi SAW ajarkan atau tuntunkan. Kitab-kitab yang Allah turunkan cukup banyak sebenarnya, cukup banyak, sebagaimana juga Rasul diutus cukup banyak, tetapi tidak semua diceritakan kepada kita. Ada yang disampaikan atau disepakati oleh ulama, ada 5 kitab yang kita wajib imani, artinya tahu namanya dan turun kepada Nabi siapa. Ada suhuf Nabi Ibrahim atau dikenal dengan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, kemudian ada Taurat Nabi Musa, ada Zabur Nabi Daud, ada Injil Nabi Isa, dan ada Quran Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah, pasal ke-6 ini membahas tentang wajibnya kita mengimani ke-5 atau ke kitab-kitab tadi yang sudah saya sebutkan itu. Beliau mengatakan seorang muslim beriman kepada seluruh kitab suci yang telah Allah turunkan dan kepada lembaran-lembaran wahyu atau suhuf yang diberikan kepada sebagian rasulnya. Ia meyakini bahwa semua itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah, yang Allah wahyukan kepada para rasulnya, agar dengan wahyu itu mereka menyampaikan ajaran atau syariat dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kitab-kitab suci yang paling agung, ya beliau mengatakan sini ada 4. Yang beliau ambil adalah pendapat yang kedua,
Pendapat pertama tadi mengatakan ada 5 karena dimasukkan suhuf Ibrahim. Kalau di sini beliau cuma mengatakan 4 karena diambil adalah Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dan ini yang paling sempurna. Kemudian ada Taurat yang turun kepada Nabi Musa AS, ada Zabur turun kepada Daud AS, dan ada Injil turun kepada Nabi Isa AS. Al-Quranul Karim adalah kitab yang teragung dari kitab-kitab lainnya sebagai batu ujian bagi kitab-kitab yang lain itu dan menghapus semua ajaran dan hukum yang ada di dalamnya. Maksudnya batu ujian ini pelengkap. Kalau ada yang disembunyikan pun dibongkar oleh Al-Quran, gitu kan? Dibuka semua oleh Al-Quran. Jadi semuanya nanti apa yang disembunyikan oleh ahli kitab seperti Injil itu sebenarnya disusun dalam bentuk kitab 600 tahun setelah Isa AS diangkat ke langit. Jadi memang pada saat itu pun muncul 600 Injil. Dan kesemua Injil itu umumnya menyebutkan tentang adanya Nabi yang datang setelah Isa bernama Ahmad. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Saf masalah itu. Intinya adalah setelah fase kerajaan Romawi di mana para pendeta dan pastor menguasai, ya, kaisar, seluruh masyarakat atau Nasrani harus tunduk kepada pendeta dan mereka akhirnya mengganti isi-isi Injil sesuai yang mereka inginkan, maka direvisilah 600 Injil tersebut dan tinggal 4 saja. Dan 4 ini sekarang yang dipakai oleh orang Nasrani seluruh dunia itu pun direvisi setiap tahun. Dan itu sudah diganti semua. Jadi ada 596 Injil dibakar oleh kerajaan Romawi dulu karena semuanya ada namanya Ahmad. Semua ada nama Nabi Muhammad SAW. Gitu kan? Maka ini dibakar dan sekarang tinggal ada 4 Injil yang dipakai gitu kan. Dan satu-satunya Injil yang masih bertahan nomor 5 Injil yang ada tapi itu kalau ditemukan oleh gereja dibakar namanya Barnabas. Dan itu ada seorang pendeta dulu dari Perancis yang masuk Islam dan akhirnya diterjemahkan sama dia. Saya pernah punya dalam bahasa Indonesia, tapi saya sarankan antum gak usah beli, gitu kan? Karena memang tidak perlu baca Injil. Ya, ini cuma sebagai referensi saja kalau seandainya ada teman. Karena Injil itu menyebutkan ayat tentang adanya Ahmad. Tapi kan tanpa pun kita lihat itu, kita sudah imani dengan Nabi Muhammad SAW. Antum sibukkan diri baca Al-Quran saja, gitu kan? Itu yang diperintahkan, hukumnya diterapkan. Tapi ini saya datangkan secara historis saja. Sementara kitab Zabur umumnya sudah hilang. Zabur itu hilang karena dia fase antara Musa dan Isa alaihimussalam, gitu kan? Jadi Nabi Daud dan Sulaiman itu berada di antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah ini Zabur, ya, dia sebenarnya datang dalam melengkapkan apa yang ada dalam Taurat. Dan sekarang orang-orang Yahudi berpegang pada Taurat, tapi Taurat ini juga sudah direvisi. Mereka mengubah kitab Taurat itu, ya, diganti dengan beragam macam hal yang mereka inginkan. Dari Taurat turun kepada istilah Talmud. Ada kitab yang mereka buat Talmud, diringkas-ringkas dari Taurat, diambil di situ. Diambil dari sebagian ayat Zabur, dicampur di situ. Dan apa yang mereka inginkan, yang mereka tidak inginkan, maka dihapus, gitu kan? Jadi kalau dikatakan sekarang apakah ada Taurat dan Injil yang asli, itu sudah tidak ada. Ya, mereka sudah angkat. Tapi sekarang Taurat dan Injil itu memang ada, ya, yang sifatnya sebagian ayat, sebagian besar adalah karangan orang-orang, sudah dimasukkan, gitu kan? Dan ini cukup banyak, ya, bukti-bukti nyata tentang masalah itu. Kemudian orang-orang Yahudi sekarang mengembangkan Taurat, ditinggalkan secara mutlak, Talmud sudah tidak dipakai lagi, Zabur lebih-lebih. Mereka membuat sebuah buku sekarang yang mereka anggap itu ringkasan dari buku-buku tadi yang dikatakan atau diberikan istilah dengan protokol Yahud. Ya. Ini dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Indonesia juga sebenarnya pernah ada terjemahan, tidak tahu kalau sekarang masih ada ya. Tapi itu ringkas adalah dianggap program Yahudi dalam menguasai dunia dan itu dianggap kitab suci mereka. Itu lebih suci bagi mereka sekarang daripada kitab Taurat sendiri, gitu kan. Itu yang ada. Intinya kita beriman tentang yang diperintahkan dalam rukun iman yang kita sedang bahas pasal ke-6 ini. Kita yakin
ada dulu suhuf Ibrahim turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana pendapat pertama tadi. Syekh Abu Bakar Jazair cuma menganggap pendapat kedua yang mengatakan suhuf Ibrahim tidak masuk, cukup 4 saja, Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Intinya kita mengimani tentang nama-nama kitab itu. Ada nama-nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagaimana dalil yang akan kita bacakan nanti. Kita imani keberadaannya, pernah turun kepada nabinya dan nabinya pun kita yakini. Tapi apakah seorang muslim punya kewajiban membacanya, mencari tahu apa isinya? Enggak ada. Enggak perlu. Gitu kan? Antum enggak perlu capek-capek baca Taurat, baca Injil, mencari tahu, cari naskah aslinya atau naskah yang sudah direvisi, itu enggak perlu. Al-Quran saja, ya, Al-Quran saja. Ini sekaligus saya ingatkan, ada sebagian anak-anak muda muslim sekarang, saya tidak tahu ya, mereka ambil ide itu dari mana. Saya dapat informasi di beberapa kampus UIN di Indonesia ini, mereka pada saat mempelajari, ya, mau mempelajari Nasrani, mereka memanggil pendeta atau pastor lalu memanggilnya dan memakai Taurat atau memakai Injil untuk dibaca. Ini pemahaman yang keliru. Antum nggak butuh mengetahui ayat-ayat Injil, nggak butuh, nggak perlu. Untuk apa antum tahu? Bacanya nggak ada pahalanya. Juga nanti antum jadi bingung, apalagi itu penuh dengan revisi, bukan asli turun, gitu kan? Jadi nggak ada manfaatnya. Kalau antum mau pelajari Nasrani cukup poin-poin penting agama Nasrani itu apa saja. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa dan meyakini Injil turun pada Isa namanya Nasrani. Selesai. Cukup itu saja. Kalau antum lagi berdebat dengan orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang kafir, ajak mereka berdebat di agama kita. Nggak usah antum jadi Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik, nggak perlu. Cukuplah beliau-beliau itu, gitu kan? Kalau umumnya muslimin tidak perlu. Umum muslim antum kalau sedang bicara sama tetangga, sama teman, orang Nasrani, ajak dia ke Islam. Bagaimana pendapat anda tentang Islam? Tanya dia tentang Islam, gitu kan? Nanti dia akan beri penilaian, lalu kita jelaskan juga tentang agama kita. Jadi antum leluasa menjelaskan tentang masalah Islam. Dan tidak usah ragu dalam menawarkan Islam. Tawarkan saja Islam. Gitu kan? Kita tidak tahu hidayah di tangan Allah SWT. Kadang-kadang syaitan membesar-besarkan masalah. Cukup dia syahadat saja. Suruh dia syahadat selesai. Jangan kalau mau syahadat sebentar, ini Minhajul Muslim baca dulu. Kalau dia meninggal malam itu antum tanggung jawab. Ada pernah ikhwah begitu bawa ke saya, Ustaz, ini teman saya, ini orang teman saya sudah lama mau syahadat, tapi saya tunda-tunda tunggu Ustaz. Ngapain tunggu saya? Antum langsung tuntun syahadat, bukan harus mandi Ustaz. Nggak ada harus mandi, dari mana dalilnya harus mandi itu? Umar bin Khattab mandi pada saat akan membaca Al-Quran, itu upaya Fatimah adiknya yang mengatakan engkau najis hai Umar mandilah, hanya upaya Fatimah tapi bukan hukum syariat. Buktinya pada saat Amul Wufud dalam hadis Bukhari dikatakan tahun pada saat selesai pembebasan kota Mekah dari kekufuran dikenal dengan tahun masuk Islamnya suku-suku Arab. Datang ribuan suku-suku Arab datang ke Madinah ngucapin syahadat. Nggak ada yang disuruh Nabi SAW mandi. Datang syahadat, diajarin rukun Islam, disuruh pulang, gitu kan? Memang begitu dalam Islam. Jadi cukup syahadat sudah selesai. Jadi nggak usah repot-repot, itu saja Islam. Kalau dia terima syahadat, baru tuntun dia sholat 5 waktu. Kalau dia terima, baru tuntun dia zakat. Kalau dia terima, sudah bisa diamalin maksudnya, baru pindah ke puasa Ramadan, baru pindah ke haji. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim di mana Nabi SAW waktu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Kau akan datangi Yaman, hai Mu'adz, di sana ahli kitab. Yang pertama kau dakwai syahadat dulu. Tidak usah ragu, sampaikan tentang syahadat, gitu kan? Dan selalu lempar dulu pertanyaan ini. Pengalaman saya berhasil itu, bagaimana pendapat anda tentang Islam? Kenapa belum masuk Islam? Nggak apa-apa. Jangan takut, tidak usah ragu. Syaitan yang membesar-besarkan itu. Biarin dia sampaikan pendapatnya, lalu diskusilah di masalah Islam itu. Jadi kita luasa jawab. Kalau dia ragu tentang sholat terlalu banyak misalnya, sholatlah yang kita bahas, gitu kan? 24 jam waktu kita. Allah cuma minta sholat 5 waktu mengabsen diri. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit. Setiap sholat 5 menit, 10 menit selesai. Sebagai bentuk pengabdian seorang hamba sama Tuhannya. Apa yang dia ragu? Kenapa Islam harus keluarin zakat?
Kenapa harus tutup aurat? Jadi dia menanyakan agama kita, kita diskusi, enak menjawabnya karena dalam masalah agama kita. Seperti itu gambarannya.